Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Star Club Statistik and Research Club. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan saat menyusun judul skripsi. Banyak mahasiswa yang seringkali ditolak judulnya oleh pembimbing gara-gara tidak cocok. Ya, berkali-kali mencoba untuk konsul judul ditolak. Ya, akhirnya seringkali membuat mahasiswa itu menjadi males, menjadi motivasinya turun untuk menyelesaikan skripsi. Padahal sebenarnya kalau langkah-langkahnya itu benar, maka dia tidak akan ditolak. Artinya ketika kesalahan-kesalahan ini bisa dihindarkan, maka dia akan bisa cepat untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering kali muncul begitu ya. Jadi ini ilustrasinya ketika mungkin teman-teman sedang menyelesaikan atau sedang mengerjakan skripsi ya, karena belum punya pengalaman untuk menyusun skripsi, seringkali judul yang diajukan itu selalu ditolak oleh dosennya. Ya, jadi bingung sampai kapan saya wisudanya kalau seandainya judul saya jadi tolak terus begitu ya. Akhirnya kadangkala ditinggal ya, di apa namanya ini nggak dikerjakan skripsinya, akhirnya molor ya. Sering kali kasus seperti itu terjadi. Ya bahkan dulu saya waktu S1 pun juga sama, hampir hampir terjadi seperti itu ya. Jadi sudah berkali-kali mengajukan judul ternyata ditolak judulnya. Akhirnya frustasi, ya udahlah jalan-jalan dari Surabaya ke Jakarta ke Bandung ya selama seminggu, habis itu balik lagi ke Surabaya. Setelah refreshing 1 minggu baru ternyata setelah balik ada perubahan besar ya. Jadi judul yang saya ajukan ternyata baru bisa diterima oleh pembimbing ya. Nah, salahnya ada di mana kayak gitu kan? Ini harus diintrospeksi diri dulu begitu ya. Jadi kalau ngasih judul salah terus bolak-balik, ini pasti ada yang salah dengan kita. Ini harus dilihat dulu eh, di mana letak kesalahan kita ya. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi di kita itu adalah karena kita tidak menguasai konsep teorinya. Jadi kalau kita mau meneliti sesuatu, maka teorinya itu harus dikuasai dulu. Teorinya itu harus dibaca dulu. Sehingga kita akan tahu bahwa sesuatu itu ada masalah, atau pada materi yang kita baca itu fenomenanya di lapangan itu ada masalah atau tidak. Ya, jadi tahu tidaknya itu sebenarnya tergantung dari kita itu menguasai konsep teorinya atau tidak. Kalau seandainya tidak menguasai konsep teorinya, maka akan semakin sulit untuk menemukan ada suatu masalah penelitian atau tidak. Ya, contoh misalnya kita mau meneliti tentang eh, hipertensi atau mau meneliti tentang hiperkolesterolemia misalnya, atau pada stroke misalnya, maka kita harus menguasai konsep-konsep yang kita ambil tadi ya, tema-tema yang kita ambil tadi ya. Nah, dari situlah kemudian kita baru bisa menemukan titik-titik di mana ketika kita menghadapi apa namanya fenomena yang ada, maka baru bisa kita lihat, oh ini ternyata ada yang berbeda dengan teorinya, oh ini ternyata ada yang nyeleneh dari teori yang ada begitu ya. Nah, untuk itu solusinya, bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian, pertama yang harus dipegang adalah perbanyak membaca literatur dulu. Jadi kalau misalnya saya tertarik nih mau meneliti tentang eh, stroke misalnya, ya saya akan banyak baca tentang stroke kayak gitu ya. Sehingga nanti konsep-konsep yang ada di kepala kita itu akan bisa di cross check di lapangan, atau cross check di rumah sakit, di masyarakat gitu ya. Apakah memang ada kesenjangan, apakah memang ada perbedaan antara yang kita baca di literatur dengan kondisi yang ada di masyarakat, di rumah sakit dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak diskusi dengan orang lain.
Kalau dengan membaca literatur kadangkala kita masih kesulitan untuk memahami, mungkin juga perlu kita perbanyak diskusi dengan orang lain. Dengan diskusi itu akhirnya banyak masukan-masukan ya. Entah itu diskusinya dengan dosen mungkin, atau mungkin bahkan dengan teman seperjuangan juga bisa ya. Artinya di sana ada proses transformasi informasi dari orang lain ke kita, sehingga apa yang kita jadikan materi atau tema untuk penelitian itu akan banyak masukan-masukan ya dari orang lain. Masukan-masukan itu kemudian bisa kita jadikan gagasan atau ide dan lain sebagainya, sehingga itu akan menambah khasanah keilmuan yang ada di pikiran kita begitu ya. Kemudian berikutnya, kesalahan yang sering terjadi yang kedua adalah tidak fokus. Jadi fokusnya ke judul terus. Jadi fokusnya bukan ke masalahnya. Padahal ketika kita mau buat suatu penelitian, harusnya fokusnya itu ke masalah, bukan masalah, bukan ke judul. Karena judul itu nanti akan bisa muncul setelah masalahnya itu bisa dirumuskan. Kalau masalah ini belum dirumuskan, maka judul itu nggak bisa kita langsung tiba-tiba bikin judul kayak gitu ya. Kebanyakan orang itu atau kebanyakan mahasiswa itu membuat judul dulu. Jadi judulnya muncul baru nyari masalahnya. Ini kalau nggak ada masalahnya, berarti kan judulnya nggak mungkin mau diteliti gitu kan. Sehingga ya wajar aja kalau seandainya dosennya itu menolak ya, karena masalahnya nggak ada. Jadi kalau ada mahasiswa yang datang ke pembimbing, ke dosen pembimbingnya dengan membawa judul, biasanya akan ditanya, memang ada masalah apa dengan judul itu kayak gitu ya. Ada masalah apa yang melatar belakangi dari judul itu. Kalau seandainya kita berangkatnya dari judul, maka kita akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, beda halnya kalau kita berangkatnya dari masalah, maka kita akan lebih mudah sekali untuk memfokuskan judulnya. Ya, kalau berangkatnya dari masalah, maka ketika ditanya masalahnya apa, maka kita akan bisa menyampaikan berbagai macam fakta fenomena yang kita temukan, kemudian komparasi dengan literatur yang kita baca tadi itu, maka muncullah antara kesenjangan fakta dan teorinya, muncullah sebuah masalah. Jadi sesuatu itu menjadi masalah karena memang ada kesenjangan antara fakta dan teorinya. Sama halnya kalau kita misalnya kita berharap misalnya punya nilai yang bagus, ya padahal kita sudah belajar rajin giat dan seterusnya, tapi nilai kita tetap jelek. Ini sebuah masalah kayak gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita nggak pernah belajar, kita juga berharap nilainya nggak terlalu tinggi, nilainya kita jelek, berarti itu di situ nggak ada masalah, walaupun nilainya jelek kayak gitu ya. Kalau menganggap bahwa orang itu bermasalah, berarti ya orang itu yang bermasalah sebenarnya, bukan bukan apa namanya, konsepnya yang bermasalah. Jadi masalah bisa muncul karena memang ada perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau antara teori dan kenyataannya, faktanya begitu ya. Itu masalah. Jadi fokuslah, yang kedua, fokuslah pada masalahnya, bukan pada judulnya. Karena judul akan dibuat setelah ada rumusan masalah. Rumusan masalah akan dibuat setelah kita tahu bahwa fenomena yang kita amati itu ada masalahnya. Jadi gitu ya. Maka kesalahan kedua ini solusinya adalah kita harus mau merubah mindset kita. Ya, mau merubah mindset kita. Mindsetnya adalah ya tadi, jangan fokus ke judulnya, tapi fokuslah pada masalahnya. Kita sudah dibekali yang pertama tadi adalah dengan banyak membaca, dengan memperkaya literatur di kepala kita, sehingga yang berikutnya adalah tinggal bagaimana kita mengamati sebuah fenomena untuk menemukan satu kesenjangan antara yang ada di masyarakat, di lapangan, di rumah sakit ya, dengan yang ada di teori, yang ada di literatur. Ya, jadi itu yang kedua. Yang kedua adalah perbanyak mengamati fenomena. Jadi kalau mindset kita udah rubah, kemudian kita berlatih untuk memperbanyak mengamati sebuah fenomena. Fenomena yang sekecil apapun, kalau kita sudah terlatih itu bisa menjadi sebuah masalah penelitian. Tetapi kalau kita belum terlatih, ya kita memang harus banyak mencoba untuk mengamati sebuah fenomena ya. Kemudian perbanyak juga dengan diskusi dengan teman. Jadi setelah mengamati fenomena, kemudian kita banyak-banyaklah untuk berdiskusi dengan teman-temannya yang lain ya, atau dengan dosennya. Jadi dari situlah kemudian fenomena yang kita
amati itu akan mengerucut pada sebuah masalah, ya. Jadi itu, ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi itu ada dua yang paling banyak itu. Yang pertama tadi karena memang tidak atau belum menguasai konsep teorinya, kemudian yang kedua karena fokusnya pada judul bukan pada masalahnya. Sekali lagi, kita harus fokus pada masalah bukan pada judul. Judul akan dibuat kalau sudah ada rumusan masalah. Rumusan masalah akan dibuat kalau sudah ada masalahnya. Masalah ada karena kita tahu di situ ada kesenjangan antara fakta dan teorinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan mahasiswa yang sering kali dilakukan di saat menyusun skripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang lain. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.